Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk, sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu kan Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, sepertiga untuk ahli bait, sepertiga untuk jiran, tetangga, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti sepertiga? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini? Pakai grup. Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair Simtud Durar, ada namanya syair Ad-Diyaul Lami', ada namanya syair Al-Barzanji. Nah, masa saya kecil-kecil di kampung dulu Al-Barzanji. Ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Maka orang pun berselawat, abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutan anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa salat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing, najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dulu lah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, karena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, shallu salatal muwaddi', anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut 2 Ali, Ali mana? Ali 1 apa Ali 2? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ, dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis.
Kaki lalat. Kita kadang kaki kambing pun tak peduli. Begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu'anhu, kaki lalat. Ma'fu'an, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah SAW memakai kain yang dalam mirhat restroom tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad SAW. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mutarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mencari uang belanja keluarga bersama-sama? Apa hukum suami istri mencari uang bersama-sama? Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta. Istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah SWT. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan mestinya di rumah, tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan kerana terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin kerana dia terpaksa. Abang, aku nak kerja. Kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawwu, bagian dari sedekah. Sebenarnya ini bukan kewajibanku, kata istri, tapi sebab aku kasihan melihat engkau, aku nak bersedekah sikit. Pakailah. Itu hukum asal. Allahu a'lam bishawab. Untuk salat isyraq bagi perempuan bujang, tidak mengapakah salat di rumah sahaja? Hadisnya hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, tak laku, tak pakai. Hadis maudhu jangan riwayatkan, jangan sampaikan, haram. Contoh hadis maudhu, al-bazinjan syifaun min kulli da', terung obat segala penyakit. Siapa yang membuat? Yang menjual terung. Man shallal ghadata fi jama'atin, sesiapa sahaja yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Sampai saat ini saya belum pernah membaca syarah ulama dari Sunan Tirmidzi. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, syarahnya Tuhfatul Ahwazi, atau dalam kitab fiqh lain yang menyatakan boleh keluar daripada 3 syarat. Sembahyang subuhnya mesti berjamaah, kemudian keluar masjid tidak, dia duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, barulah dia salat sunat isyraq 2 rakaat. Isyraq, duha, awabin, waktunya sama, rakaatnya sama, yang berbeza syaratnya saja. Kalau cukup syarat di awal disebut dengan isyraq. Bila dia tak cukup syarat, subuhnya tak ke masjid, atau lepas subuh ke masjid dia balik ke rumah, lepas tu dia salat, namanya duha. Bila panas terik, Sahih Muslim, hina tarmidul fisal, ketika anak unta tak boleh merapatkan perutnya ke pasir sebab kulit perutnya tipis, tak dapat dia tempel ke pasir. Anak-anak unta tegak berdiri kena panas.
disebut salatul awabin hina tarmidul fisal. Tapi salat awabin ada dua riwayat. Satu salat awabin sahih Muslim, panas terik. Satu lagi salat awabin dari maghrib ke isya. Bila ada yang mengatakan jangan buat salat awabin dari maghrib ke isya, hadisnya dhaif. Memang betul, hadisnya mursal. Mursal itu artinya ada nama sahabat yang hilang. Tiba-tiba dari Nabi terus saja ke tabi'in. Tak ada sahabat mursal. Tapi hadis dhaif tetap boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah hukum hakam halal haram. Kedua, bukan dalam masalah akidah. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail a'mal. Selama untuk fadail amal boleh. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama 'alal amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama beramal hadis dhaif boleh. Kalau ada orang mengatakan hadis dhaif, campakkan, hadis dhaif buang. Maka campakkanlah Sunan Tirmidzi, karena dalam Sunan Tirmidzi ada hadis dhaif. Campakkanlah kitab Muwatta Malik, karena dalam Muwatta ada hadis dhaif. Maka buanglah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, isinya 40.000 hadis, karena di dalamnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dengan 5 syarat. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Takrib Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya berta'aruf dengan ajnabi? Ajnabi yang tak mahram. Tak ada hubungan mahram. Lelaki perempuan tak boleh berdua. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Ajnabi. Dia nak kenal, ta'aruf. Bagaimana caranya? Ta'aruf. Kalau sesuai ta'aruf, khitbah. Kalau sesuai khitbah, akad. Ta'aruf, khitbah, akad. La yakhtiba rajulun ala khitbati akhi. Tak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Anak Tuan Haji sudah dipinang orang? Sudah. Saya nak pinang lagi. Berani berapa? Haram. Putus nanti silaturahim. Adapun khitbah, balik dari tazkirah, nampak dari jauh agak cantik, ditanya kepada masyarakat dekat masjid, anak siapa yang tadi pakai tudung apa? Saya tak nak sebut warna, nanti tahu pula. Oh, anak Haji fulan. Datanglah bertamu. Maka si lelaki ini bagi tahu kepada walinya, si wali tidak bagi tahu kepada anaknya. Sebab bila anaknya tahu tak jadi, nanti malu seumur hidup. Maka si wali panggil anak dia, panggil untuk membawakan air. Lelaki tadi duduk di tempat ruang bilik, ruang tamu. Dia panggillah anak gadis. Oh, fulanah binti fulan, cuba ambilkan air putih dulu. Dia bawa. Bawalah tengok. Begitu dia tengok, oh tak jadilah Tuan Haji. Rupanya saya nampak elok dari jauh. Dari dekat rupanya tak elok. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi kerana 4. Lima liha, kerana dia kaya. Wali hasabiha, kerana nasab keturunan. Wali jamaliha, kerana cantik. Jangan kau pandang kerana harta, harta akan binasa. Jangan kau pandang kerana nasab, nasab boleh jadi akan berubah. Jangan kau pandang kerana cantik, hari berganti musim berubah, wajah pun ikut berubah. Fazfar bidzatid din, pandanglah kerana agama, taribat yadaka, selamat engkau. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Istikharah, tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan yang pemuda-pemuda yang belum berjodoh didekatkan Allah jodohnya insyaallah. Yang mengucapkan amin yang belum menikah. Yang udah untuk anak-anaknya. Takbir Idul Adha ada yang mengatakan bermula subuh Zulhijjah. Tapi yang sering diamalkan bermula maghrib dan berhenti asar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kapan? Bila dimulai? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, asyuru' ila salah. Ketika pagi berangkat dari rumah akan pergi ke tempat sembahyang. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari petang kerana awal hari bukan jam 12 malam. Yang awal hari jam 12 malam itu Masehi. Sedangkan dalam Hijriah awal hari ini hari Ahad. Esok Isnin. Bila Isnin itu bermula? Isnin bermula tenggelam matahari, nanti masuk maghrib. Pendapat yang mengatakan takbir diawali lepas matahari tenggelam kerana 9, 10 Zulhijjah itu berawal dari semalam, manakala matahari Sabtu tenggelam muncul bulan, disitulah dia 9, 10 Zulhijjah. Itu dalil orang yang bertakbir. Di kampung halaman saya Idul Fitri bertakbir dari lepas maghrib, Idul Adha pun begitu juga. Tapi bila ada orang yang membuat takbir pagi akan berangkat, kita pakai yang diamalkan oleh majoriti mazhab Syafi'i adalah dari matahari tenggelam lepas maghrib itu dia. Apakah takbir itu hanya selepas salat saja? Tidak. Bertakbir Umar bin Khattab di pasar, suk tempat berniaga, hingga bergoncang tiang-tiang pasar tempat berniaga.
bertakbir. Maka di rumah pun bertakbir. Tetamu diajak bertakbir. Tadi saya bertamu kepada sahibul bait, sahibul hajat. Kami bertakbir dulu. Ini bertakbir ini amat sangat baik. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara masbuk subuh? Adakah perlu disertakan dengan doa kunut atau tidak? Orang yang mazhab Syafi'i masuk dia ke masjid rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Imam pun baca. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Si masbuk tegak berdiri. Apakah si masbuk tadi baca kunut atau tidak? Maka si masbuk tadi baca kunut. Kalau gitu kunutnya 2 kali. Ya. Kenapa? Karena manakala dia ikut imam rakaat 2, makmum rakaat 1. Manakala imam salam, dia tegak, itu rakaat 2. Kenapa saat dia tadi ikut imam dia berkunut? Hadis, ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Sebenarnya dia tadi itu rakaat pertama, imam rakaat 2. Kenapa dia ikut berkunut bersama imam? Karena posisi dia sebagai makmum. Selepas imam salam dia tegak, itu rakaat kedua bagi dia, maka dia tetap berkunut. Oh, saya busy lah, pusing kepala mendengarnya. Jangan masbuk. Tapi bila masbuk, saya ulang sekali lagi. Masbuk subuh, rakaat kedua bagi imam, rakaat 1 bagi makmum. Imam salam, makmum tegak. Maka rakaat kedua bagi si masbuk, itulah dia, yang rakaat yang sedang dia tegak. Maka dia tetap berkunut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat taubat semasa umrah. Kenapa sholat taubat masa umrah saja? Sholat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, bila ada orang yang buat silap salah dan dosa, summa yatatahhar, setelah itu dia bersuci, paling elok mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Setelah membacakan hadis ini, Nabi pun membacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang silap salah kemudian dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampunkan dosanya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seakan-akan seolah-olah tidak berdosa. Oleh sebab itu maka salat sunat taubat laksanakan banyak-banyak, selalu, tidak hanya semasa umrah sahaja. Bagaimana puasa nazar saya yang belum selesai dulu? Adakah perlu diselesaikan? Nazar merubah sunat menjadi wajib. Kurban sunat muakkad. Tapi ketika nazar merubah dari sunat muakkad menjadi wajib. Bila anak saya sehat, saya bernazar berkurban. Tapi kalau tak sihat sampai mati, tak berkurban. Bakhil, pelit. Oleh sebab itu maka nazar yang sudah berubah dari sunat menjadi wajib, maka mesti ditunaikan. Kalau tidak, dia akan menjadi hutang. Siapa yang bernazar puasa, bila saya nanti dapat kerja ini, boleh menikah dengan ini, dapat rezeki beli rumah ini, beli kereta ini, saya puasa 10 hari, meninggal, maka puasanya itu wajib diqadha oleh ahli warisnya. Man mata, sesiapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya. Dalam kitab syarah hadis ini dikatakan yang dimaksud ini puasa nazar pun masuk. Puasa Ramadan apalagi, puasa nazar wajib diqadha oleh ahli waris. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, kata Imam Al-Baghawi, dikutip, diambil nukil pendapat Imam Syafi'i, kalau ada orang bernazar, saya bernazar iktikaf 10 malam, selepas dia bercakap mati dia, istrinya atau ahli warisnya tahu, maka 1 malam iktikafnya itu wajib dibayarkan 1 mud beras, 1 mud makanan, qut makanan. Bila dia orang Makkah, gandum, zabib, qamh, tamar, wajib dibayarkan 1 mud itu 7 ons, 750 gram, wajib dibayarkan. Kalau tidak maka menjadi hutang. Ini dalil tentang wajib membayarkan nazar walaupun sudah mati meninggal dunia. Apalagi hidup, itu maksud saya. Sedang mati aja wajib dibayar, apalagi hidup. Betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar-menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh, karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah.
Dia berpikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Nah, jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah? Menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanallahu aduhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban.